Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh luar biasa kalau pagi ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa pagi di GKI Peterongan. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah pagi ini kita menyapa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami, bila sampai hari ini kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati akan kehidupan ini. Dan di dalam kehidupan ini kami boleh senantiasa untuk dekat bersama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti firman yang dikatakan, ada tertulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman ini diambil dalam Amsal 17 ayat 22. Nah, sesuai dengan tema pagi ini, yaitu sukacita membawa semangat. Biarlah hati kita yang penuh sukacita, penuh gembira ini juga memuliakan nama Tuhan, sehingga kita boleh mendatangkan semangat untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti
benar. Baik Bapak Ibu sekalian, memang hati yang gembira adalah suatu obat yang membuat kita bersemangat untuk melakukan sesuatu demi kebaikan kita semua. Dan sesuai tema kita, sukacita membawa semangat, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Gunawan. Marilah kita menyimak bersama akan kebenaran firman ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami di pagi yang cerah ini, dan ternyata kuasa firman-Mu menggerakkan kami untuk kami mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman dan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan Amsal 18 ayat 14 dan ayat 15. 2 ayat saja. Amsal pasal 18 ayat 14 dan ayat 15. Begini bunyinya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Saudara, kata semangat akhir-akhir ini laku keras. Karena banyak orang di tengah-tengah suasana pandemi ini hidupnya menjadi tidak bersemangat. Banyak orang yang ketika saya doakan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, entah karena sakit biasa atau karena COVID, saya selalu menyelipkan kata semangat. Saya ingatkan, masih ada orang di rumah yang menunggu Anda. Anak-anak Anda masih kecil-kecil. Anda punya masa depan yang masih panjang. Ayo, semangat. Nah, saudara, hari ini kalau kita membaca di WhatsApp atau di surat kabar atau apa sajalah, orang yang kecil hati, dia tidak akan pernah berani menghadapi tantangan-tantangan yang sekarang ini sedang ada di hadapan kita. Bagaimana mungkin, saudara? Setiap kali saya membaca WhatsApp atau mendengar berita, isinya adalah orang yang masuk rumah sakit, orang yang diopnam, orang yang kemudian kena COVID, orang meninggal, itu beritanya tiap hari. Siapa yang tidak ngeri? Bahkan masih ada banyak orang yang hari ini tidak berani keluar rumah. Dia mengurung diri di rumah demi kesehatannya. Nah, saudara, tip untuk bertahan hidup saat ini adalah kata semangat. Nah, bagaimana supaya kita ini semangat? Ternyata harta saja tidak cukup. Harta tidak bisa membuat kita semangat. Berapa banyak kita mau mengeluarkan untuk sehat? Kalau kita tidak ada semangat, percuma. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang saya doakan itu ada yang memang kemudian bangkit semangatnya. Tapi ada juga yang menyerah kepada keadaan. Bahkan banyak orang yang hari ini saya lihat berjalan di jalan-jalan dengan tertawa sendiri. Nah, pimpinan rumah sakit jiwa di Semarang ini belum lama melaporkan dalam tahun selama pandemi ini ada 200 orang yang mengalami gangguan jiwa. 70 orang diantaranya opnam, dirawat. Banyak orang yang hari ini mengalami gangguan jiwa. Nah, tadi kita sudah menyanyi ya, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tambahkan ayat ini. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, apa bedanya hati dan sukacita? Semangat dan hati yang gembira.
Tema yang saya sampaikan hari ini adalah sukacita membuat semangat. Ternyata sukacita dan gembira itu dalam bahasa Alkitab berbeda. Gembira itu berasal dari hati. Hati yang gembira adalah obat. Hati kan? Nah, jadi kalau kita mendengar, kita mengajukan lamaran kerja, ternyata diterima, wah hati kita gembira. Anak kita lulus, hati kita gembira. Itu hati. Tapi sukacita lain. Di dalam urutan buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23, sukacita itu termasuk urutan kedua. Buah roh adalah kasih sukacita. Jadi sukacita itu termasuk buah roh. Ya. Sukacita itu adalah buah roh. Jadi kita mengalami sukacita itu bukan karena hati saja, tapi karena buah roh. Nah, orang-orang Kristen yang menjaga hatinya dipenuhi Roh Kudus, sukacitanya akan berdiam di sana. Dan sukacita itu akan membuat kita bertahan hidup. Karena sukacita itu buah roh, Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan firman yang menjadi renungan kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi untuk semangat tidak cukup hanya dengan sukacita, tapi juga harus ada hati. Hati orang berpengertian. Nah, pengertian itu akan melahirkan pengetahuan. Telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Apa bedanya orang berpengetahuan dan orang bijak? Orang berpengertian adalah orang yang menyerap hal-hal yang baik, yang positif, yang datang dari Tuhan. Hasilnya apa? Dia kaya dengan pengetahuan. Nah, orang yang bijak itu adalah orang yang pandai menimbang dan tentu sudah kaya dengan pengalaman. Orang bijak tidak berhenti dengan apa yang dialaminya, tetapi dia akan menerima makna dari apa yang dijalaninya atau yang menjadi pengalaman hidupnya. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana menjadi orang bersemangat karena sukacita. Yang pertama saya mau katakan, peliharalah komunikasi dengan Tuhan. Keistimewaan, kelebihan orang Kristen itu adalah setelah kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kepada kita dikaruniakan satu roh lagi, yaitu Roh Kudus. Sejak kita lahir kita sudah membawa roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tapi begitu kita percaya pada Yesus, ada satu roh ditambahkan, Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu rohnya double. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus ini selama kita pelihara dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini akan melahirkan hal-hal yang indah. Karena Roh Kudus ini Allah sendiri yang berdiam. Jadi kita selalu dituntun dengan cara-cara yang memang spiritual, tidak biasa. Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus, itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana bisa bersukacita? Yaitu ketika kita mengingat semua yang diajarkan Tuhan kepada kita. Yang diajarkan Tuhan itu macam-macam. Ada pengalaman hidup, ada berkat-berkat yang kita terima, bisa juga firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Nah, di dalam hidup kita akan ditambahkan sukacita karena kita punya pengalaman yang demikian luar biasa itu. Bahkan kasih Allah itu pun merupakan sukacita yang besar dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dan akan terus membuat kita menjadi orang yang bersemangat. Di Tiongkok zaman dulu orang-orang Kristen itu dimusuhi, dilarang. Makanya gereja di sana terkenal dengan gereja bawah tanah.
Tapi yang luar biasa, sekalipun Alkitab tidak ada, tapi dari generasi ke generasi, Alkitab ayat-ayat firman Tuhan itu dihafal. Dihafal, saudara, diingat, saudara-saudara. Jadi ketika penganiayaan-penganiayaannya itu datang, mereka selalu ingat firman Tuhan yang terus diajarkan, terus diingat, sehingga itu menguatkan mereka. Dan mereka menjalaninya dengan sukacita. Bukan kemudian ada yang mengeluh, wah berat ya jadi Kristen. Enggak, mereka menjalaninya dengan sukacita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan itu harus terjalin mesra. Supaya Roh Kudus tetap tinggal, dan Roh Kudus ini yang antara lain buah rohnya itu adalah sukacita, itu membuat kita menjadi orang yang bersemangat. Yang kedua, saudara, kerjasama dengan Tuhan itu penting. Orang kalau tidak mampu bekerja sendiri, ya jangan sombong. Dia harus bekerja sama dengan orang lain. Karena kita ini punya batasan-batasannya sendiri. Jadi kata minta tolong dibantu dan sebagainya itu membuktikan bahwa kita ini memang tidak mungkin melakukan sendiri. Sehebat-hebatnya orang pasti dia mau tidak mau membutuhkan orang lain. Firman Tuhan berkata, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang sudah tidak punya semangat itu saya gambarkan seperti pohon besar yang tumbang. Cabangnya sudah patah. Gak mungkin kalau cabang patah lalu akan tumbuh lagi kecuali ada benih yang ditanam. Kemarin waktu hujan lebat banjir, berapa banyak rumah, orang, kendaraan yang kejatuhan pohon. Nah, saudara ingat, salah satu buah roh itu adalah sukacita. Pertanyaan penulis Amsal ini penting. Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau saudara sudah tidak punya semangat lagi, jangan harap kita itu akan bisa lanjut. Saya bayangkan kalau orang yang tidak punya semangat itu sebetulnya sudah tinggal menunggu saat saja. Banyak kesaksian-kesaksian orang yang dipulihkan Tuhan, mereka mengatakan, wah kalau tanpa Tuhan saya sudah mati. Tanpa Tuhan saya sudah gila dalam kondisi yang semacam ini. Bagaimana saya diberhentikan dari pekerjaan, saya dirumahkan, saya tidak punya penghasilan. Kalau saya tidak takut dosa, wah sudahlah, saya menjadi orang yang nekat, tapi saya masih takut dosa, sehingga saya dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerjasama dengan Tuhan itu penting. Kenapa saya mengatakan penting? Kerjasama dengan Tuhan itu artinya kita memakai cara Tuhan, memakai hikmat Tuhan, bukan menyerah pada keadaan pasrah dan lalu kemudian tidak bersemangat. Seorang lintah darat, orang ini nakal. Dia memaksa seorang bapak untuk bayar hutang. Harus lunas. Kalau tidak taruhannya adalah anakmu perempuan. Nah, anakmu perempuan kalau diberikan pada saya hutangmu lunas. Wah, saudara kebingungan saudara. Bapak ini si lintah darat ini nakal. Dia memakai batu uji. Dia akan mengatakan, ya di tas saya itu nanti ya ada 2 batu. 1 putih, 1 hitam. Kalau anakmu perempuan ini nanti merogoh dari tas saya ini dan menemukan batu hitam, ya berarti anakmu perempuan ikut aku. Hutangmu lunas. Tapi kalau yang dirogoh itu tadi diambil tuh batunya putih, ya berarti tetap bayar. Nah saudara, anak perempuan ini mengamati si lintah darat nakal tadi. Ketika dia mengambil batu-batu itu. Ternyata yang diambil bukan putih hitam. Hitam semua saudara. Dia tahu, wah ini hitam semua ini. Nah ketika mereka bertiga di tanah lapang, si gadis ini disuruh mengambil, dia ambil. Lalu dia genggam, tidak diperlihatkan, digenggam aja. Dia pura-pura sempoyongan, dan akhirnya jatuh batu itu. Batunya terjatuh di antara batu hitam dan batu putih, sehingga sulit untuk mendeteksi batu yang mana tadi yang jatuh.
Nah akhirnya lepas saudara. Nah saudara, saya mengatakan apa yang dilakukan gadis ini sebetulnya hikmat. Hikmat. Ya. Orang-orang Kristen itu lebih daripada gadis ini sebetulnya. Karena hikmatnya bukan dari manusia, hikmatnya dari Tuhan. Daud ketika dia dikejar-kejar musuhnya, dia kemudian pergi ke seorang raja namanya Raja Akis itu. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana, Daud itu pura-pura gila. Padahal nggak gila. Jadi di depan Raja Akis, raja dari kota Gat itu, Daud pura-pura gila. Karena pura-pura gila, dia dilepas. Akhirnya dia lolos, dia pergi lagi ke tempat lain. Ini hikmat saudara-saudara. Ini hikmat dari Tuhan. Pengetahuan yang tidak terduga yang diberikan Tuhan agar kita itu dapat menanggung penderitaan. Nah saudara, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, ya, komunikasi, K yang pertama, K yang kedua, kerjasama dengan Tuhan, maka kita akan melihat K yang ketiga. Apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Jadi karena kita memakai cara ini, kita akan benar-benar tetap semangat. Komunikasi dengan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, dan kuasa Tuhan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara pada kami. Kata-kata manusia berhenti sampai di sini. Tapi kuasa Roh Kudus tidak akan berhenti, membuat kami terus mengingat apa yang kami dengar, dan kami melakukan bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.